ini kan hak prerogatif presiden yang mencoba merekonsiliasi seluruh anasir bangsa ini untuk maju depan bersama-sama gitu loh. Ya, Menteri Hukum mengatakan kemarin ini demi keutuhan bangsa. Betul. Nah, kemudian Supmi Dasko Ahmad tuh mengatakan tuh ini persaudaraan. Ini bisa berimplikasi negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia. Artinya kan publik bisa melihat, loh, berarti penegakan hukum selama ini yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan Agung bisa-bisa ini kental dengan politik, kepentingan politik gitu ya. Niat presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada dua orang ini kan merupakan momen yang bagus agar kita solid untuk menghadapi tantangan yang lebih besar ke depan. Keputusan presiden ini memberikan abolisi dan amnesti ini, dukungan apa yang didapatkan oleh presiden? Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Bertemu lagi dalam Lambe Politik yang akan membahas seputar kebijakan pemerintah. Kali ini kita akan membahas tentang pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto kepada dua tokoh. Abolisi diberikan kepada mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Tom Lembong. Dan amnesti diberikan kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Kita akan membahasnya bersama jurnalis senior Metro TV, Kakak John. Kakak John aja. Kakak John, ini bagaimana pandangan Kakak John ini soal abolisi dan amnesti ini? Dan ini sudah disetujui oleh DPR. Kemarin sudah ada konferensi pers langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Supmi Dasko Ahmad, dan menghadirkan Menteri Hukum, ya kan, Supratman Andi Aktas. Ya. Komentar Kakak John? Kalau saya nggak ada masalah, itu memang hak prerogatif presiden, itu sudah diamanatkan di undang-undang juga, nomor 15 tahun, Undang-Undang nomor 15 tahun 45 ya. Jadi menurut saya ya, hal biasa dalam dalam kehidupan bernegara, bahwa presiden memberikan abolisi, rehabilitasi dan amnesti itu hal biasa, dan itu dijamin oleh undang-undang, nggak masalah sih. Tetapi yang mengejutkan ketika proses hukum atau penetapan hakim kepada dua terpidana ini baru dilakukan beberapa minggu lalu gitu loh. Tiba-tiba sudah ada amnesti dan abolisi. Itu yang pertanyaan publik kan ke situ, Bang Ken. Jadi itu yang menjadi ruang perdebatan yang sekarang terjadi gitu loh. Ya, tapi setidaknya kan komentar di publik itu melihat bahwa pemberian abolisi atau amnesti ini kan sangat erat kaitannya dengan kepentingan politik. Ya. Kak John melihatnya seperti apa nih? Ada unsur politik apa di sini dengan pemberian amnesti kepada Tom Lembong misalnya ya? Kita tahu Tom Lembong ini kan ketua tim sukses di Pilpres 2024. Betul. Untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ya? Ya. Ya, seperti awal penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dan juga Hasto sebagai tersangka, nuansa politik begitu kental. Termasuk Hasto ya, karena dia sebagai sekjen PDI Perjuangan PDIP, yang merupakan partai politik yang tidak berkuasa lah. Jadi menurut saya ketika penetapan itu mereka sebagai tersangka, gugatan terhadap publik itu luar biasa, bahwa penegakan hukum ini sangat bernuansa politik. Tapi kalau dibilang tidak berkuasa kan dari PDI Perjuangan sebagai ketua DPR RI. Tetapi kan mereka di kekuasaan eksekutif kan. Kalau kita mau ngomong soal Indonesia ya eksekutif yang paling menentukan kan. Tapi kalau dilihat kemarin tuh, ini mulai kasus ini bergulir setelah Presiden Prabowo dilantik atau masih era Joko Widodo sebelumnya kan gitu ya? Ya, kalau kita lihat prosesnya ya,
itu kan sebelum pemilu kan, ini sudah bergulir bahwa orang-orang ini kan Tom Lembong dan Hasto itu menjadi sasaran dari beberapa pihak yang tidak suka dengan sepak terjang politik mereka. Maka orang-orang inilah harus ditetapkan sebagai tersangka. Maka yang terjadi bahwa ada nuansa politik yang begitu kental dalam keputusan, dalam penetapan mereka sebagai tersangka. Begitu juga sekarang juga kan, ketika Prabowo mengambil keputusan untuk memberi amnesti dan abolisi, ya publik juga menilai bahwa itu syarat dengan kepentingan politik juga itu, Bang Ken. Karena ya kalau kita lihat ya, keputusan-keputusan itu sebelum penetapan keputusan sebelum dilakukan, ya yang kita lihat yang terjadi adalah ya pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh baik oleh PDIP maupun Gerindra untuk melakukan semacam rekonsiliasi politik, sehingga rekonsiliasi. Ya, makanya yang kita lihat, oh iya ya, bahwa keputusan ini juga beraroma atau sangat politik juga kan, penetapan keputusan presiden ini gitu loh. Walaupun itu merupakan hak prerogatif presiden juga gitu loh. Iya, Menteri Hukum mengatakan kemarin ini demi keutuhan bangsa. Betul. Nah, kemudian Submidasko Ahmad tuh mengatakan tuh ini persaudaraan, dan termasuk juga diunggahnya di IG-nya, Instagram-nya ya, ini untuk persaudaraan. Ini seperti apa nih memaknai ini, Kakak John? Kalau saya ya, sebenarnya kan tantangan kita kan besar banget ke depan kan. Tantangan ekonomi, soal ketidakstabilan harga, soal tantangan krisis global dan sebagainya, dengan perang dan sebagainya. Saya pikir niat presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada dua orang ini kan merupakan momen yang bagus agar kita solid untuk menghadapi tantangan lebih besar ke depan. Ini persoalan bangsa gitu loh. Apa sih yang dibayangkan? Kalau Kakak John sendiri membayangkan dengan keputusan presiden ini memberikan abolisi dan amnesti ini kepada dua tokoh ini, seperti apa ke depannya gitu? Toh juga PDIP kan tidak masuk juga di kabinet gitu ya. Kalau kita ada implikasinya nanti pada saat kongres yang kita tahu hari ini, Kongres PDI Perjuangan gitu ya, atau kemungkinan juga kemarin katakanlah misalnya Tom Lembong ini kan pengusungnya kan ada juga PKB, tapi PKB kan sudah masuk ya. Kemudian si Muhaimin Iskandar, tapi ada Nasdem sepenuhnya mendukung pemerintahan walaupun belum masuk di kabinet gitu. Seperti apa sebenarnya bayangannya ketika diberikan nih dua abolisi dan amnesti ini kepada dua tokoh ini? Kalau saya lihat kan, waktu acara PDIP di Bali, Megawati waktu memberi pembekalan kepada para kadernya, dia mengatakan bahwa kita mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Itu yang terjadi seperti itu. Makanya menurut saya itu kan nuansa politiknya ada di situ, bahwa kita harus mendukung kekuasaan pemerintahan Prabowo untuk apa? Supaya kita maju ke depan gitu. Karena tantangan kita ke depan itu lebih besar daripada hanya persoalan penegakan hukum. Tetapi kalau kita nggak solid menghadapi problem ekonomi, program kemiskinan dan sebagainya, ya kita akan start di tempat. Bukan kita mengabaikan bahwa penegakan hukum harus dilakukan, enggak juga. Bahwa itu kan ini kan hak prerogatif presiden yang mencoba merekonsiliasi seluruh anasir bangsa ini untuk maju depan bersama-sama gitu loh. Kalau ada unsur yang negativitas dalam proses pembangunan, itu menjadi persoalan serius. Nggak masalah soal kritik dan sebagainya. Tetapi bagi saya, ya kita harus bergandeng tangan karena kita dalam kondisi kritis seperti ini gitu loh. Jadi keputusan Presiden Prabowo untuk memberikan abolisi dan amnesti kepada Hasto dan Tom Lembong itu merupakan keputusan tepat menurut saya. Jadi itu dengan situasi sekarang gitu, dalam kondisi sekarang yang harus kita bersama-sama membangun negeri ini gitu loh. Mungkin penegasannya dengan keputusan Presiden ini memberikan abolisi dan amnesti ini
dukungan apa yang didapatkan oleh presiden? Pasti. Karena di ini kan rame ya, ada yang panas, ada yang senang, ada yang panas juga gitu ya. Siapa yang senang, siapa yang panas nih? Saya pikir itu dukungan politik, dukungan politik kepada Presiden Prabowo, sehingga kebijakan-kebijakannya nggak direcokin lagi gitu loh. Paling tidak ada hal-hal yang kira-kira yang merugikan atau apa namanya kritik-kritik tajam atau gugatan-gugatan terhadap keputusan kebijakan-kebijakan pemerintah nggak sekeras kemarin-kemarin gitu loh. Semua yang dilakukan Prabowo seolah-olah salah gitu loh. Bahwa ketika ada proses rekonsiliasi seperti ini, maka kita tetap aja bahwa ada daya kritis, ada kritikan terhadap kebijakan, tetapi bukan menjudge bahwa keputusan atau kebijakan pemerintah itu salah gitu. Kita lihat ini misalnya soal makan siang gratis, soal sekolah rakyat dan sebagainya. Tetap aja nyinyir sampai sekarang. Padahalnya visi Presiden Prabowo itu luar biasa menurut gua. Kenapa? Bagi kita misalnya di daerah-daerah terpencil, daerah terbelakang, itu kebutuhan kita, kebutuhan dasar yang sebenarnya kita mau pemerintah membuat kebijakan seperti itu gitu loh. Sehingga apa? Pemerintah berpihak pada orang lemah, berkekurangan, terbelakang dan sebagainya. Bahwa hak untuk maju dan sebagainya ya, bukan hanya Jakarta atau di Jawa, tetapi di seluruh Indonesia gitu. Tapi kira-kira kenapa baru sekarang? Padahal sebelumnya kan setelah Presiden Prabowo dilantik Oktober lalu, ya, itu kan sudah ada pertemuan Presiden Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri ya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan pernah juga sampai misalnya dengan penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, ada statement dari PDIP untuk semua kepala daerah yang dari PDIP jangan dulu berangkat untuk retret itu ya waktu itu ya, waktu dilaksanakan di Magelang gitu. Nah, tapi kenapa baru sekarang munculnya amnesti ini? Kenapa nggak dari awal gitu ya? Ya, kalau saya lihat ini kan proses hukum kan, nggak kekuasaan pemerintahan Prabowo itu nggak bisa intervensi gitu loh. Bahwa proses ini sudah berjalan, maka kalau dia intervensi di tengah itu menjadi problem gitu loh. Bahwa kekuasaan itu justru yang merecoki penegakan hukum itu jadi problem ke depan buat kita gitu loh. Sehingga menurut saya sekarang momentum yang bagus. Karena Hasto bagi saya itu di PDIP itu orang yang sangat berperan bagaimana maju mundurnya PDIP. Dia orang kunci pemegang kedaulatan setelah Megawati Soekarno Putri. Tapi peluang itu kan ada ya, artinya ketika undang-undang KPK yang baru seluruh rezimnya kan berbeda ya. Betul. Artinya kan dia menjadi ASN itunya yang di dalam KPK itu kan gitu ya. Dan intervensi pemerintah sangat mungkin kan gitu ya. Dan yang kedua, kalau kasus katakanlah misalnya Tom Lembong ini kan ditangani kejaksaan ya. Kalau yang Hasto ditangani KPK. Kalau yang Tom Lembong sangat mungkin juga karena kejaksaan sendiri punya kewenangan juga deponering misalnya kan gitu ya. Yang sangat mungkin dilakukan ketika sebelum-sebelumnya. Kenapa baru sekarang gitu? Ya, saya pikir kan mungkin Presiden Prabowo mendengar kritikan publik lah soal penetapan dua orang ini sebagai tersangka itu muatannya sangat politik gitu loh. Sumir gitu ya. Sumir, dan kalau kita baca dan kalau kita nonton di televisi atau kita menyaksikan langsung, itu argumentasi yang dibangun jaksa itu kan sangat lemah gitu loh. Tapi kan divonis juga oleh majelis hakim. Katakanlah misalnya Hasto Kristianto divonis di 3,5 tahun ya. Betul. 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Begitu juga Tom Lembong divonis 4 tahun 6 bulan. Gitu. Artinya hakim juga memvonis sesuai dengan fakta persidangan. Apa ini juga ada unsur politis juga atau gimana? Tetapi kan ini proses masih berjalan. Belum sampai MA kan gitu. Bisa saja dikoreksi bahwa keputusan hakim di level paling bawah pengadilan negeri itu tidak sesuai dengan fakta hukumnya. Bisa saja terjadi. Itu yang kita lihat beberapa sidang-sidang yang ditetapkan oleh hakim tingkat pertama itu tidak selalu disetujui oleh atau diperkuat oleh MA. Itu yang terjadi. Makanya kan
ketika ini running, proses ini berjalan, makanya saya lihat ya keputusan Presiden Prabowo udah tepat. Kenapa? Ya sudah, proses pengadilan selesai, ya udah, saya langsung bikin keputusan gitu. Karena hak prerogatif presiden juga gitu loh. Ya, hak prerogatif presiden kan memang diatur ya di pasal 14 ya di Undang-Undang Dasar 45. Nah, tapi kan ini bisa berimplikasi negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia. Artinya kan publik bisa melihat, loh, berarti penegakan hukum selama ini yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan Agung bisa-bisa ini kental dengan politik, kepentingan politik gitu ya. Tidak murni penegakan hukum. Ini kan bisa jadi problem. Walaupun dari sisi tadi Presiden Prabowo menerbitkan abolisi dan amnesti ini membangun ke arah rekonsiliasi, dukungan yang solid ya untuk kemajuan bangsa, tapi ada problem implikasinya itu ketidakpercayaan publik atau setidaknya menurun kepercayaan publik bahwa ada kecurigaan, loh berarti proses penegakan hukum selama ini bukan karena fakta hukum gitu. Ya, lebih banyak pada keputusan politik begitu kan? Ya, kira-kira begitu. Gimana Kak Jan? Ya, kalau saya sih itu tidak terhindarkan. Tidak terhindarkan. Kenapa? Karena memang fakta hukum mereka ditetapkan sebagai terpidana kan, ketika ada keputusan hakim seperti itu. Tetapi fakta hukum yang lain, presiden punya kuasa, gitulah, punya kuasa, hak prerogatif untuk mengeluarkan itu kebijakan abolisi dan amnesti. Artinya bisa dilihat ini bahwa unsur politik, kepentingan politik ini lebih pada persaudaraan, kesatuan bangsa. Bukan katakanlah misalnya bisa meminimalisasi bahwa Kejaksaan Agung dan KPK bekerja dengan politik, bukan itu ya? Bukan. Lebih pada kedepannya ini. Ya, kedepannya. Bagaimana kita bersatu untuk membangun negeri ini dalam kondisi yang luar biasa sulit seperti ini kan, gitu loh. Ya, saya kira itu diskusi kita ya. Walaupun ini bisa berimplikasi, tentu ada yang senang, ada yang panas juga ya. Kira-kira yang panas siapa nih Kak John? Yang panas ya, yang pasti para akademisi panas itu kan. Mereka ini kan intervensi kekuasaan politik terlalu besar di sini. Tapi ya, bisa dikait-kaitkan dengan PSI atau dengan mantan Presiden Joko Widodo? Boleh jadi. Ya, panas juga nggak dengan ada ini? Panas, boleh jadi panas kan. Namanya politik kan. Sementara yang senang itu apa? Siapa? PDIP kan. PDIP senang. Yang ya Gerindra juga senang. Bisa saja ya Hasto tetap sebagai sekjen. Sudah selesai kan, nanti di situ senang ya. Itu senang. Yang panas yang panas itu kehidupan politik yang biasa aja kan. Dinamika politik yang harus kita alami bersama. Ya biasa aja lah dalam politik. Ya, itu tadi ya diskusi kita ini juga ada panas dinginnya. Ada orang yang panas, ada yang senang juga. Tentu kita akan bahas lagi isu-isu terkini dan berimplikasi kepada kehidupan berbangsa dan bernegara tentang kebijakan pemerintah. Ikuti terus Lambe Politik. Terima kasih.